Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam itu, Gunung Kawi diselimuti kabut tebal. Langit seakan kehilangan cahayanya, bulan tertutup awan hitam pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Di lereng gunung, jauh dari desa dan jalan setapak biasa, terdapat sebuah gua yang sudah ratusan tahun dikenal sebagai tempat pesugihan. Warga sekitar hanya menyebutnya sebagai pancer gaib, tempat di mana manusia tamak datang membawa tumbal untuk menukar jiwa dengan kekayaan. Di dalam gua itu, beberapa orang berpakaian serba hitam menyalakan obor. Asap mengepul memenuhi ruang sempit yang lembab. Lantunan mantra kuno terdengar pelan, semakin lama semakin keras. Di tengah gua, sebuah altar batu berlumuran darah hewan korban. Malam itu, tumbal yang dibawa bukan sekadar ayam cemani atau kambing hitam, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, seorang anak manusia. Namanya Syarif, seorang yatim piatu berusia 13 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Tangannya diikat dengan tali ijuk, kakinya dibelenggu. Mulutnya disumpal kain lusuh agar tak berteriak terlalu keras. Anak itu berusaha meronta, namun tak berdaya di tangan para pria berbadan besar yang menyeretnya ke altar batu. Orang yang memimpin ritual malam itu adalah Haji Marzukir, seorang juragan kaya dari kota. Di mata masyarakat, ia dikenal dermawan. Rumahnya megah, sawahnya luas, usahanya tak pernah bangkrut. Namun tak banyak yang tahu, kekayaannya ia dapatkan bukan dari kerja keras, melainkan dari jalur pesugihan. Dan malam itu, ia datang kembali ke Gunung Kawi, karena kekayaannya mulai berkurang. Letakkan anak itu di altar, perintah Haji Marzukir dengan suara berat. Para pengikutnya mendorong Syarif hingga tubuhnya terbaring di atas batu dingin yang basah oleh darah lama. Mata Syarif berkaca-kaca, air matanya mengalir deras. Dalam hati kecilnya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, tolong aku." Di sekeliling altar, asap kemenyan semakin tebal. Para pawang mulai menaburkan bunga 7 rupa, lalu menyayat leher ayam cemani hingga darahnya menetes ke lantai gua. Mantra-mantra Jawa kuno dilantunkan, memanggil makhluk gaib penghuni kerajaan jin pesugihan. Lantai gua bergetar. Suara gemuruh terdengar dari perut bumi. Dari kegelapan, muncul hawa panas menyengat. Obor-obor bergoyang hebat, seakan hampir padam. Para pengikut ketakutan, namun tetap melanjutkan ritual. Haji Marzukir berdiri di depan altar, menengadah, lalu berkata dengan lantang, "Raja Jin Pesugihan, malam ini aku datang membawa tumbal. Terimalah persembahanku, jadikan aku penguasa harta yang lebih besar. Kembalikan kekayaan yang berlipat, jadikan aku juragan paling kaya di seluruh tanah Jawa." Jeritan Syarif pecah. Tubuhnya menggeliat kuat, mencoba melepaskan diri. Ia tahu, dirinya akan dijadikan korban. Namun semakin ia berontak, semakin kuat para pengikut menahan tubuhnya. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari dalam gua. Suara itu bukan suara manusia. Dalam kegelapan, mata raksasa berwarna merah menyala muncul. Api berkobar dari celah-celah batu. Aroma belerang memenuhi udara. Sosok itu adalah Raja Jin Pesugihan. Tubuhnya raksasa, berkulit hitam legam, berselimut api. Suaranya dalam, berat, membuat siapapun yang mendengarnya bergetar ketakutan. "Siapa yang berani memanggilku malam ini?" suaranya menggema. Haji Marzukir menunduk, lalu menjawab, "Aku, Marzukir, datang membawa tumbal. Terimalah darah ini sebagai persembahan, jadikan aku penguasa kekayaan." Syarif berteriak sekuat tenaga, berhasil melepas sumpal kain di mulutnya. "Jangan! Aku tidak mau! Aku tidak bersalah! Ya Allah, tolong aku!" Suara jeritan anak itu membuat gua berguncang hebat. Raja Jin terdiam sesaat, matanya menatap tajam ke arah tubuh kecil Syarif. Dari tubuh anak itu, terpancar cahaya samar, cahaya putih yang berbeda dari tumbal biasanya. Raja Jin menggeram, "Kau berani menyerahkan anak ini padaku? Dia bukan sembarangan manusia, dia seorang yatim saleh. Kau berani menodai perjanjian lama dengan darah yang suci." Para pengikut terkejut, wajah mereka pucat pasi. Mereka tak mengerti apa yang salah. Haji Marzukir maju selangkah, suaranya meninggi, "Tapi dia manusia juga. Bukankah semua darah sama di hadapanmu? Ambil saja. Aku butuh kekayaan itu." Raja Jin mengamuk. Api menyembur dari mulutnya, mengenai dinding gua hingga batu-batu pecah. "Bodoh! Kau telah membuatku murka. Anak ini bukan hanya darah dan daging. Dia memiliki doa, dan doa itu telah menembus langit.
Doanya memanggil seseorang yang dulu pernah mengalahkan kami, seorang ulama tua yang kau kira sudah mati dalam diamnya. Namanya Kiai Abdullah Sepuh. Nama itu menggema di gua, terdengar hingga keluar gunung. Para pengikut gemetar ketakutan. Haji Marzukir terbelalak, wajahnya berubah pucat. Ia pernah mendengar nama itu, seorang kiai tua yang dulu melawan dukun santet dan jin kafir, lalu menghilang setelah santrinya tewas. Sementara itu, tubuh Syarif bergetar hebat. Mata kecilnya menatap ke langit-langit gua, air mata bercampur darah di wajahnya. Dengan suara terbata ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang aku mati malam ini, aku serahkan semua pada MU. Tapi jika engkau mendengar, panggilkan hamba MU, Kiai Abdullah Sepuh." Doa itu melesat ke langit, menembus awan hitam. Angin berhembus lebih kencang, seakan membawa pesan dari mulut seorang anak yatim ke telinga seorang ulama yang jauh dari sana. Di pesantren tua di kaki gunung, seorang lelaki sepuh yang sudah lama meninggalkan dunia gaib terperanjat dari tidurnya. Ia terengah, mendengar suara jeritan anak kecil dalam mimpinya. "Tolong aku, Kiai, mereka bunuh aku." Kiai Abdullah Sepuh membuka mata, matanya tajam meski usianya sudah renta. Ia tahu, panggilan itu nyata. Panggilan yang akan membawanya kembali ke jalan lama, jalan doa dan peperangan gaib yang penuh darah. Dan malam itu, di dalam gua Gunung Kawi, jeritan Syarif terus menggema. Raja Jin tertawa keras, sementara Haji Marzukir tersenyum licik, tak peduli dengan murka yang ia timbulkan. Darah mulai diteteskan, ritual menuju puncaknya. Namun tanpa mereka sadari, doa seorang anak yang teraniaya baru saja membangunkan sosok yang selama ini tertidur, Kiai Abdullah Sepuh. Di sebuah pesantren tua yang hampir ditinggalkan murid-muridnya, malam itu suasana terasa lengang. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Pesantren itu dulu pernah ramai oleh santri, menjadi tempat menimba ilmu agama dan menyalakan cahaya iman di tengah masyarakat. Namun sejak bertahun-tahun lalu, pesantren itu sepi. Yang tersisa hanya seorang ulama renta yang memilih hidup dalam kesunyian, Kiai Abdullah Sepuh. Kiai Sepuh duduk di beranda rumah panggung kayu, ditemani lampu teplok kecil yang sinarnya temaram. Rambutnya putih sepenuhnya, janggutnya panjang, kulit wajahnya penuh keriput. Meski tubuhnya mulai renta, matanya tetap tajam, seperti menyimpan api masa lalu yang belum padam. Malam itu ia memandangi kitab kuning tua yang tergeletak di pangkuannya. Kitab itu sudah berdebu, jarang disentuh lagi, karena ia sudah lama menutup lembaran hidupnya sebagai penjaga spiritual. Dulu, Kiai Abdullah Sepuh dikenal sebagai ulama yang gagah berani. Ia pernah memimpin santrinya menghadapi dukun santet kejam yang menguasai sebuah desa. Ia melawan para jin kafir, membakar raja-raja hitam dengan doa, menghancurkan patung sesembahan gaib yang dipuja manusia. Namun, dalam satu pertempuran paling dahsyat, ia kehilangan seorang santri yang paling ia cintai, seorang pemuda alim yang ia anggap seperti anak sendiri. Santri itu mati dengan mengenaskan, tubuhnya hangus oleh serangan jin api. Sejak saat itu, Kiai Abdullah Sepuh bersumpah. Ia berkata di hadapan makam santrinya sendiri, "Aku tidak akan lagi mencampuri urusan dunia gaib. Aku hanya akan mengajar, beribadah, dan menunggu waktuku." Sumpah itu ia pegang teguh puluhan tahun. Namun malam ini, sumpah itu digugat oleh sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Angin malam berhembus kencang, membuat lampu teplok hampir padam. Tiba-tiba, Kiai Sepuh mendengar suara samar, seperti bisikan. Semakin lama, suara itu jelas, bukan suara angin, melainkan suara seorang anak kecil yang menangis. "Kiai, tolong aku." Kiai Sepuh tertegun. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tak ada siapapun di sana. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam hatinya. Getaran itu begitu nyata, seperti ada seseorang yang sedang berteriak langsung ke jiwanya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kiai Abdullah, mereka bunuh aku, tolong aku, Kiai." Kiai Sepuh memejamkan mata, mencoba meredam guncangan batinnya. Dalam gelap matanya, ia melihat sosok seorang anak laki-laki, tubuhnya diikat di atas batu besar. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Itu adalah Syarif, anak yatim yang dipaksa menjadi tumbal pesugihan. Di belakang tubuh kecil itu, ia melihat bayangan hitam raksasa, dengan mata menyala merah dan tubuh berselimut api. Itulah Raja Jin pesugihan yang dulu pernah ia dengar dalam kisah-kisah orang tua. Kiai Sepuh terbangun dari penglihatan itu. Dadanya berdegup keras. Ia tahu, suara dan bayangan itu bukan ilusi, bukan sekadar mimpi. Itu adalah panggilan dari langit, doa seorang anak yang teraniaya,
yang merobek tirai antara alam manusia dan alam gaib. Namun hatinya berperang. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Bukankah aku sudah bersumpah untuk tidak lagi mencampuri urusan gaib? Bukankah engkau tahu, aku sudah lelah, aku sudah tua?" Air matanya menetes. Sumpah yang ia buat dulu bukan sekadar janji kosong, melainkan tekad seorang manusia yang patah hati karena kehilangan santrinya. Ia tak ingin lagi melihat darah tertumpah, tak ingin lagi mendengar jeritan orang yang ia lindungi. Namun doa seorang yatim bukan doa biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwa doa anak yatim menembus langit tanpa penghalang. Dan kini doa Syarif mengetuk pintu hati seorang ulama tua yang berusaha bersembunyi dari takdir. Malam semakin larut. Suara itu tidak berhenti. Justru makin kuat, seakan Syarif benar-benar berada di sampingnya. "Kiai, aku mati. Kiai, mereka sembelih aku, tolong aku." Kiai sepuh menggigil. Tangannya menggenggam kitab tua di pangkuannya. Ia membuka halaman pertama, lalu membaca dengan suara lirih, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya bergetar, namun semakin lama semakin mantap. Ia menutup kitab, menatap langit malam dari beranda pesantren yang sepi. Hatinya berbicara sendiri. "Apakah aku harus melanggar sumpahku? Apakah ini tanda bahwa tugasku belum selesai? Ataukah ini hanya ujian terakhir sebelum engkau memanggilku, ya Allah?" Bayangan wajah santri yang dulu tewas melintas kembali. Luka itu masih perih meski sudah puluhan tahun berlalu. Tapi bayangan wajah Syarif, anak yatim yang murni dan tak bersalah, muncul lebih kuat. Kiai sepuh merasa seakan-akan Syarif adalah santrinya juga. Dalam diam, ia tahu jawabannya. Kiai Abdullah sepuh menghela napas panjang, lalu berlutut. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, air matanya jatuh di lantai kayu. "Ya Allah, jika engkau memang memilih aku lagi, aku pasrah. Aku hanya seorang tua yang rapuh. Tapi jika doa anak itu sampai padaku, berarti engkau yang menghendaki aku bangkit. Aku mohon bimbingan MU." Malam itu juga, Kiai sepuh mengambil tongkat kayu tua yang tergantung di dinding. Tongkat itu adalah warisan gurunya, benda yang pernah ia pakai saat melawan para dukun santet puluhan tahun lalu. Ia mengusapnya pelan, lalu menggenggam erat. Ia juga mengambil tasbih besar dari kayu cendana, yang sudah lama tergantung tanpa disentuh. Tasbih itu dulu selalu ia gunakan dalam wirid, sebelum ia berhenti dari dunia gaib. Kini, ia merasakan kembali energi yang mengalir dari butir-butir tasbih itu. Di sudut kamarnya, ia membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada selembar kertas usang berisi doa pamungkas yang diwariskan dari gurunya, doa yang hanya boleh dibaca saat keadaan paling genting. Doa itu belum pernah ia gunakan. Kiai sepuh menatapnya lama. Mungkin waktunya sudah tiba. Angin malam bertiup kencang, membuat tirai jendela bergetar. Seakan alam semesta ikut mengingatkan bahwa sebuah perang besar akan segera dimulai. Dan di kejauhan, di dalam gua pesugihan Gunung Kawi, Raja Jin masih meraung, marah karena diberi tumbal seorang anak saleh. Suaranya menggema hingga keluar gunung. "Abdullah sepuh, kau tidak bisa lari lagi. Aku akan menuntut balas dendam yang dulu. Mari kita selesaikan ini." Kiai sepuh menatap kegelapan malam, lalu berdiri dengan gagah meski tubuhnya sudah renta. Sumpah lamanya runtuh malam itu. Doa seorang anak yatim telah membangunkannya kembali dari pengasingan. Dan ia tahu, jalan yang akan ditempuh bukan jalan mudah. Itu adalah jalan darah, jalan doa, jalan iman yang akan menantangnya hingga akhir hayat. Malam itu hutan basah oleh gerimis yang tak kunjung berhenti. Sejak mereka tiba di lembah kecil itu, Juliato merasa bahwa tantangan sebenarnya baru dimulai. Perut kosong masih bisa mereka tahan dengan akar-akar kecil atau daun muda yang dikunyah seadanya, tetapi dingin yang menusuk tubuh benar-benar mengancam jiwa. Hujan tak memberi kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk beristirahat dengan nyaman. Juliato duduk bersandar pada batang pohon besar yang berlumut. Matanya sayu, wajahnya pucat. Tapi ia memaksa dirinya tetap tenang di hadapan yang lain. Ia tahu, jika ia terlihat goyah, Kevin akan makin gelisah, Aji akan makin panik, dan Laura akan kehilangan semangat. Mereka butuh sesuatu yang bisa mengikat kebersamaan malam itu, dan Juliato tahu, jawabannya hanya satu, api. Namun, api bukanlah hal mudah di tengah hutan yang lembab. Semua kayu basah, tanah becek, dan angin membawa butir-butir hujan dari segala arah. Aji sempat mencoba menyalakan api dengan gesekan batu kering yang ditemukannya, tapi berkali-kali gagal. Asap tipis muncul sebentar, lalu mati ditelan basah. "Aku nggak bisa, Mas," gumam Aji dengan nada frustasi, melemparkan dua batu yang ia gesekkan tadi. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar kedinginan.
Laura duduk tak jauh dari mereka, memeluk lututnya erat-erat. Selendang kecil yang ia kenakan sudah basah kuyup. Kalau kita nggak dapat api malam ini, aku takut kita bakal kedinginan sampai mati, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kevin, yang sedari tadi berusaha mencari ranting, kembali dengan tangan kosong. Semua kayu basah, Bang. Mana ada yang bisa dipakai, ujarnya dengan nada putus asa. Juliato menghela napas panjang. Ia tidak bisa menyerah. Dalam ingatannya, ia teringat jelas pesan kakeknya di kampung. Api ada dalam kesabaran. Jangan hanya mengandalkan kayu, carilah serabut kering, carilah bagian dalam yang belum tersentuh basah. Kata-kata itu bagai alarm yang membangunkannya dari keputusasaan. Dengar semua, ucap Juliato tegas, meski suaranya parau. Kita nggak boleh menyerah. Cari kulit kayu. Bagian dalamnya masih bisa kering. Cari daun kering yang terselip di bawah batu atau di sela batang. Kita harus coba lagi. Malam ini kita harus punya api. Kalau tidak, kita bisa mati kedinginan. Aji menatapnya, masih ragu. Kevin mengangguk pelan. Laura hanya diam, tapi sorot matanya berubah, ada secercah harapan yang kembali. Mereka pun mulai bergerak. Juliato sendiri yang pertama kali menebas kulit pohon dengan batu tajam, mengupasnya perlahan. Benar saja, di balik kulit luar yang basah, bagian dalam masih cukup kering. Ia mengumpulkan serabut-serabut tipis itu dengan hati-hati, seperti sedang memegang emas. Kevin menemukan sarang burung kering di cabang rendah yang terlindungi, sementara Laura menemukan sedikit daun-daun kering di bawah celah batu besar. Malam kian larut. Suara serangga bercampur dengan hujan rintik-rintik menciptakan simfoni kesepian. Di tengah kegelapan itu, Juliato berjongkok, menyusun serabut kayu, daun kering, dan ranting tipis. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena tahu bahwa satu kesalahan bisa berarti kegagalan. Ia menatap batu yang ia genggam, lalu menatap semua. Kalian siap? Tanyanya singkat. Kevin menelan ludah. Siap, Bang. Aji mengangguk, meski wajahnya penuh keraguan. Laura memejamkan mata, berdoa dalam hati. Juliato menggesekkan batu dengan penuh konsentrasi. Percikan kecil muncul, tapi hilang cepat. Ia mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada yang berhasil. Nafasnya makin berat. Tangannya perih. Namun ia tidak berhenti. Terus, Mas. Jangan berhenti, seru Aji dengan suara gemetar, seakan ia sendiri ingin menyalurkan semangat. Pada percobaan ke-14, percikan kecil jatuh tepat di atas serabut kering. Asap tipis mengepul. Hati Juliato melonjak, tapi ia tahu, jangan terlalu cepat gembira. Ia segera meniup perlahan, memberi nyawa pada percikan itu. Asap makin tebal. Lalu, api kecil menyala. Api! Juliato berhasil, teriak Kevin dengan wajah bersinar. Laura menutup mulutnya, menahan tangis lega. Aji bahkan tertawa kecil, suara tawa yang asing di tengah hutan gelap itu. Juliato segera menambah ranting tipis, menjaga api agar tidak padam. Api kecil itu tumbuh, menyebar, lalu menjilat ranting yang lebih besar. Dalam hitungan menit, cahaya jingga menerangi wajah mereka yang pucat. Panasnya menjalari tubuh mereka, memberi kehangatan yang selama ini dirampas hujan. Mereka berkumpul lebih dekat, merasakan nikmatnya kehangatan. Asap mengepul ke udara, bercampur dengan aroma kayu basah yang terbakar. Untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat, keputusasaan sedikit berkurang. Mas, aku hampir nggak percaya kita bisa dapat api, ucap Laura lirih. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih hidup. Api bukan sekadar nyala, jawab Juliato pelan, menatap api itu dalam-dalam. Api ini tanda kalau kita masih hidup. Selama kita bisa menyalakan api, berarti kita masih bisa bertahan. Mereka semua terdiam, larut dalam momen sederhana itu. Tapi di balik rasa lega, Juliato tahu, ini baru langkah kecil. Besok pagi, mereka harus mencari makanan yang layak, harus mencari jalan keluar, atau setidaknya tempat yang lebih aman. Namun untuk malam itu, api kecil yang mereka perjuangkan dengan darah dan kesabaran menjadi cahaya harapan. Di kejauhan, hutan tetap sunyi, tapi sesekali terdengar suara aneh, suara geraman samar atau ranting patah. Juliato menyadarinya, tapi ia tidak ingin menakuti yang lain. Ia hanya menggenggam erat batu tajamnya, berjaga-jaga. Api boleh memberi cahaya, tapi juga bisa menarik perhatian makhluk lain di hutan itu. Malam semakin pekat. Angin membawa bisikan-bisikan aneh dari balik pepohonan. Namun di tengah semua itu, 4 manusia yang rapuh berhasil menciptakan sesuatu yang membuat mereka sedikit lebih kuat, sebuah api pertama di tengah hujan.
Matahari sudah lama tidak menampakkan wajahnya. Langit terus tertutup oleh debu dan awan tebal yang berputar-putar tanpa arah. Juliato, Kevin, Aji, dan Laura berjalan perlahan di padang hitam yang dulunya adalah hutan subur. Pohon-pohon tinggal arang, tanah retak, dan udara membawa bau logam yang menusuk. Mereka tahu, tempat ini pernah menjadi pusat kehidupan. Sekarang hanya kuburan terbuka. Perjalanan mereka sudah memasuki hari ke-13 sejak meninggalkan reruntuhan kota tua. Bekal makanan semakin menipis, dan rasa haus kerap membuat langkah melemah. Air bersih sulit didapat. Juliato, yang selama ini menjadi pemimpin perjalanan, terus mendorong semangat meskipun tubuhnya sendiri mulai ringkih. "Kita harus temukan sumber air sebelum malam," katanya dengan suara serak. Nafasnya pendek, matanya merah akibat debu. "Kalau tidak, besok kita mungkin tidak bisa melangkah." Laura yang berjalan di belakang menunduk sambil merangkul tubuhnya. Jaket tipis yang dikenakan tak mampu menahan dingin angin malam yang segera datang. "Aku sudah tidak kuat, Jul, kakiku sakit," lirihnya. Juliato menghentikan langkah. Ia menoleh pada Laura, kemudian pada Kevin dan Aji. Kevin menatap kakaknya dengan wajah khawatir. Anak muda itu paling cepat kehilangan tenaga karena sebelumnya jarang beraktivitas berat. Sedangkan Aji, dengan tubuh tegapnya, tetap terlihat kuat meski keringat mengalir deras di wajahnya. "Kita istirahat sebentar," putus Juliato. Mereka berhenti di dekat batang pohon yang gosong. Di sana, tanah sedikit lebih teduh dari teriknya cahaya pucat yang menembus awan. Aji duduk sambil menatap jauh ke arah timur. Pandangannya tajam, penuh waspada. "Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita," ucapnya tiba-tiba. Kevin mendongak, wajahnya pucat. "Maksudmu, apa? Hewan? Atau?" "Entah," jawab Aji singkat. "Tapi sejak 2 hari terakhir, jejak kita tidak pernah sendiri." Juliato terdiam. Ia sadar, di dunia yang sudah hancur ini, bahaya tidak hanya datang dari alam. Ada kelompok manusia lain yang bertahan, tapi tidak semua berniat baik. Ada yang berubah menjadi perampok, ada yang nekat membunuh demi sepotong roti atau setetes air. "Aku juga merasa," bisik Laura. "Kadang aku dengar suara langkah, tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa." Juliato menghela napas panjang. "Kalau benar ada yang mengikuti kita, berarti kita harus lebih hati-hati. Kita tidak boleh sampai kehilangan persediaan yang tersisa." Mereka melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan tinggi. Setiap suara kecil membuat mereka menoleh. Tanah berpasir hitam membuat langkah mereka sulit, meninggalkan jejak jelas di belakang. Juliato memutuskan untuk membuat pola jejak yang berputar, dengan harapan bisa mengetahui siapa yang membuntuti. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah cekungan besar. Dari kejauhan, terlihat kilau air yang memantul samar. Hati mereka serempak berdebar. Juliato mempercepat langkah, begitu pula Kevin dan Laura yang kembali mendapatkan harapan. Saat mereka mendekat, ternyata kilauan itu hanya genangan air bercampur minyak, berbau menyengat, dan jelas tidak bisa diminum. "Ah, sial!" Aji memukul tanah keras-keras. "Aku hampir yakin itu air." Laura hampir menangis. "Aku tidak tahan lagi, kalau begini terus, kita semua mati." Namun Juliato menenangkan mereka. "Jangan putus asa, selama kita bisa berdiri, kita masih punya kesempatan." Malam pun tiba. Mereka membuat api kecil dari ranting-ranting kering, meski asapnya berbau aneh. Api itu lebih berguna untuk memberi rasa aman ketimbang kehangatan. Juliato menugaskan Aji berjaga, sementara ia sendiri mencoba tidur meski rasa gelisah mengganggu. Sekitar tengah malam, Aji mendengar sesuatu. Suara langkah pelan di kejauhan. Ia segera bangkit, meraih besi panjang yang mereka bawa sebagai senjata. Matanya menyipit, mencari sumber suara. Dari balik kabut abu, tampak siluet seseorang. Tinggi, kurus, dan bergerak perlahan. "Ada orang," bisik Aji keras, membangunkan Juliato. Juliato langsung siaga. "Bangunkan Kevin dan Laura." Mereka semua terbangun dengan panik. Sosok itu makin dekat. Juliato menatap tajam, kemudian berteriak, "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Hanya langkah yang semakin mendekat. Laura gemetar sambil memegang tangan Kevin. "Jangan-jangan, bukan manusia." Juliato melangkah maju, meski dadanya berdegup keras. Begitu sosok itu keluar dari kabut, barulah terlihat jelas. Seorang pria tua, dengan pakaian compang-camping, wajah penuh debu, dan mata kosong. Ia tampak kelaparan. Mulutnya terbuka, seolah ingin bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. "Tolong, air!" Mereka semua terdiam. Juliato maju perlahan, tapi Aji menahan lengannya. "Hati-hati."
bisa jadi jebakan. Pria tua itu terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia terlihat benar-benar kehausan. Juliato ragu sejenak, lalu mengeluarkan botol kecil berisi sisa air terakhir. Ia meneteskan sedikit ke mulut pria itu. Pria tua itu langsung meminum dengan rakus, meski hanya beberapa tetes. Setelah itu ia menatap Juliato dengan mata berair. "Terima kasih. Apa kau sendirian?" tanya Juliato. Pria itu menggeleng lemah. "Tidak, ada mereka." Belum sempat ia menjelaskan, dari balik kabut muncul beberapa bayangan lain. Kali ini bukan hanya satu, melainkan 5 orang, dengan wajah keras dan senjata di tangan. Mereka bergerak cepat, mengepung kelompok Juliato. "Persediaan kalian, serahkan!" teriak salah satu dari mereka. Kevin dan Laura ketakutan, sementara Aji sudah bersiap dengan besinya. Juliato maju, menatap para perampok itu. "Kami tidak punya apa-apa lagi. Kalau kalian ambil sisa kami, sama saja kalian membunuh." Salah satu perampok tertawa sinis. "Kalau begitu, kalian mati saja. Lebih mudah bagi kami." Pertarungan pun tak terelakkan. Aji melawan dengan gagah berani, mengayunkan besi dan menjatuhkan satu orang. Juliato juga bertarung, meski tenaganya terbatas. Kevin berusaha melindungi Laura, sementara Laura hanya bisa berteriak ketakutan. Pria tua yang tadi mereka tolong tiba-tiba bangkit, meski tubuhnya lemah. Ia mengambil batu besar dan menghantam kepala salah satu perampok dari belakang. Perampok itu terjatuh tak sadarkan diri. Juliato terkejut, tapi ia segera sadar bahwa pria tua itu tidak sepenuhnya lemah. Pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya kelompok Juliato berhasil mengusir para perampok yang tersisa. Mereka kabur ke dalam kabut, meninggalkan rekan-rekan mereka yang terkapar. Semua terengah-engah. Juliato mendekati pria tua itu. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu tersenyum tipis, meski darah menetes dari bibirnya. "Aku, hanya orang yang mencoba bertahan hidup, sama seperti kalian." Ia jatuh pingsan setelah itu. Juliato menatap yang lain. "Kita tidak bisa meninggalkannya. Dia sudah menyelamatkan kita. Mulai sekarang, dia ikut bersama kita." Aji mengangguk, meski tetap waspada. Kevin dan Laura saling berpandangan, tak tahu apakah ini berkah atau justru awal masalah baru. Langit malam semakin pekat, kabut kian tebal, dan di kejauhan terdengar raungan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Perjalanan mereka jelas masih jauh dari selesai. Malam itu angin berhembus semakin kencang, seolah hutan kecil di tepi desa Sukaluyu menyimpan bara dendam yang tak pernah padam. 7 dukun santet berdiri tegap dengan sorot mata merah menyala, mengitari Raffi dan Ilham yang hanya berdua. Namun di balik ketegangan, wajah kedua santri itu tetap tenang. Tasbih di genggaman Raffi berputar perlahan, sementara Ilham menundukkan kepala sambil melafalkan doa yang nyaris tak terdengar. Salah satu dukun, yang tubuhnya penuh raja hitam, maju selangkah. Dari telapak tangannya, ia memuntahkan api hijau menyala, api santet yang konon bisa melumat tubuh manusia tanpa meninggalkan abu. Api itu melesat deras ke arah Raffi. Sekejap, tanah di sekitar mereka bergetar, pohon bambu di belakang ikut terbakar ujungnya. Namun tepat sebelum api itu mengenai tubuhnya, Raffi mengangkat tangannya, membaca ayat dengan suara lantang. Cahaya putih memancar dari dadanya, membentuk semacam tameng yang membuat api itu berhenti di udara, lalu padam begitu saja. Para dukun terperanjat. "Anak bau kencur bisa menahan api pamungkas kami," salah satu dari mereka mendesis, wajahnya penuh amarah. Ilham pun mengangkat kepalanya. Ia melangkah maju, matanya tajam menatap barisan dukun itu. "Kami hanya santri kecil, tapi kami punya Allah yang maha besar. Ilmu hitam kalian tak akan pernah menang melawan kalimatnya." Geram, 2 dukun lain menggerakkan tangan, memanggil ratusan kelelawar hitam yang keluar dari kegelapan malam. Suara kepak sayap memenuhi udara, menyambar ke arah Raffi dan Ilham. Namun Raffi segera meraih botol kecil berisi air doa yang diberikan Kiai Abu sebelum mereka berangkat. Ia melemparkan air itu ke udara, dan seketika kelelawar-kelelawar itu menjerit, tubuh mereka berasap, lalu berguguran ke tanah menjadi abu hitam. Namun, dukun-dukun itu tidak berhenti. Mereka membentuk lingkaran, membaca mantra yang terdengar seperti bisikan ular. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, dan dari celah itu keluar asap hitam pekat. Dari asap itu, muncul sosok besar berwujud bayangan dengan mata merah membara, seekor makhluk gaib yang dipanggil dari kegelapan. Tingginya hampir menyentuh puncak pohon, tangannya panjang dengan kuku tajam. Raffi dan Ilham saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan lawan biasa. Ilham maju 1 langkah, lalu suaranya menggema membaca ayat kursi.
Raffi memperkuat dengan zikir yang dilantunkan cepat dan mantap. Cahaya putih muncul di sekeliling mereka, membentuk lingkaran pelindung. Makhluk hitam itu meraung, mencoba menerobos, namun setiap kali menyentuh cahaya, tubuhnya terbakar seperti disiram bara. Para dukun semakin gusar, mereka menambah mantranya, tubuh mereka ikut bergetar seolah kesurupan. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara tak asing dari arah belakang. "Ingat pesan saya, jangan goyah." Suara berat Kiai Abu menggema, meski sosoknya tak tampak. Seolah ia hadir dari kejauhan, menyertai dengan doa yang menguatkan. Raffi dan Ilham merasa semangatnya kembali menyala. Mereka melanjutkan bacaan dengan lebih lantang, memukul mundur energi hitam yang semakin menekan. Dukun pemimpin, yang paling tua dan berjubah merah darah, akhirnya maju. Ia menggenggam keris kecil yang ujungnya meneteskan cairan hitam. "Kalian mungkin bisa menahan pasukan kami," katanya dengan suara serak. "Tapi bisakah kalian menahan kutukan leluhur kami?" Ia menusukkan keris ke tanah. Seketika bumi bergetar keras, dan lingkaran cahaya pelindung Raffi dan Ilham retak. Makhluk hitam tadi tertawa, raungannya membuat telinga hampir pecah. Raffi menggertakkan gigi. "Ilham, sekarang saatnya," teriaknya. Ilham mengangguk, lalu bersama-sama mereka menutup mata, mengangkat tangan ke langit, dan melafalkan doa paling sakral yang pernah diajarkan Kiai Abu. Kata demi kata keluar dengan penuh keyakinan, tubuh mereka memancarkan cahaya yang semakin terang. Cahaya itu menyeruak ke segala arah, menghantam makhluk hitam hingga tubuhnya terbelah menjadi asap, lalu lenyap tanpa sisa. Para dukun jatuh tersungkur, wajah mereka pucat pasi. Beberapa langsung muntah darah, yang lain tubuhnya gemetar hebat seolah kehilangan tenaga. Pemimpin mereka berusaha bangkit, tapi keris merah di tangannya hancur menjadi debu. Ia menatap Raffi dan Ilham dengan sorot penuh kebencian. "Kalian belum menang sepenuhnya. Kami akan kembali," katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan lenyap ke dalam kegelapan. Suasana hening. Hutan yang tadinya bergemuruh kini sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Nafas Raffi dan Ilham tersengal, tubuh mereka lemas seakan semua tenaga terkuras. Namun di dalam hati, mereka tahu ini baru permulaan. Masih ada rahasia besar di balik kekuatan 7 dukun itu, sesuatu yang lebih kelam dari yang baru saja mereka hadapi. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang. Angin berhembus pelan melewati hamparan ladang tebu yang luas, menyisakan suara gesekan daun-daun kering seperti bisikan lirih. Bagi warga desa, suasana seperti ini sudah cukup untuk membuat mereka menutup pintu rapat-rapat dan enggan keluar rumah. Namun bagi Darto, salah satu pemuda yang masih menyimpan rasa penasaran atas sosok Mbah Kanta, malam ini justru terasa sebagai kesempatan. Ia ingin membuktikan bahwa teror yang selalu disebut-sebut warga hanyalah tahayul belaka. Darto mengajak dua temannya, Jono dan Mardi, untuk ikut serta. Mereka bertiga membawa lampu petromax kecil dan beberapa batang rokok. "Kalau memang benar ada Mbah Kanta gentayangan di ladang tebu, kita harus lihat sendiri. Jangan cuma dengar cerita," ucap Darto dengan nada menantang. Jono hanya mengangguk setengah hati, sementara Mardi tampak ragu-ragu sejak awal. Mereka berjalan menyusuri pematang ladang, cahaya lampu petromax berayun mengikuti langkah kaki. Suara jangkrik bersahutan, namun sesekali terhenti seakan ikut mendengar gerakan mereka. Semakin jauh ke dalam ladang, hawa aneh mulai terasa. Udara menjadi lebih dingin, meski tidak ada tanda-tanda hujan. "Dar, aku rasa kita nggak usah terlalu jauh. Orang-orang bilang Mbah Kanta sering muncul di tengah ladang, kan? Kita tunggu di sini aja," ujar Mardi dengan suara bergetar. Darto tersenyum sinis. "Takut? Kalau begitu untuk apa kita datang? Aku nggak mau pulang cuma bawa cerita kosong." Ia melangkah lebih cepat, memaksa kedua temannya mengikutinya. Di tengah ladang, mereka berhenti. Lampu petromax diletakkan di tanah, menerangi sekeliling yang dipenuhi tebu tinggi menjulang. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus, membuat suasana semakin hening. Ketiganya duduk bersila, mencoba mengusir rasa takut dengan obrolan seadanya. Namun obrolan itu terhenti ketika terdengar suara langkah pelan di antara batang-batang tebu. Langkah itu berat, menyeret, seperti seseorang yang sedang pincang. Ketiganya saling pandang, jantung berdegup kencang. "Mungkin petani yang kebetulan lewat," bisik Jono dengan ragu. "Tapi siapa yang akan bekerja di ladang saat tengah malam?" Cahaya lampu bergetar ditiup angin yang tiba-tiba muncul. Dari arah gelap, tampak bayangan tinggi menjulang, bergerak perlahan mendekat. Saat wujud itu semakin jelas, ketiga pemuda itu hampir menjerit bersamaan. Sosok kurus dengan wajah pucat, bola mata melotot tanpa berkedip, mengenakan baju lusuh penuh tanah.
Di tangan kirinya tergenggam cangkul berkarat, sementara kaki kanannya menyeret dengan bunyi seret yang memekakkan telinga. Itu bukan petani. Itu adalah sosok yang digambarkan warga selama ini, Mbah Kanta. "Lari!" teriak Mardi sekuat tenaga. Mereka bertiga bangkit serentak, namun langkah mereka seolah dipaku di tanah. Suara serak Mbah Kanta menggema di ladang yang hening. "Siapa yang berani menginjak ladangku?" Suara itu begitu dalam, menggetarkan dada. Darto memberanikan diri mengangkat lampu ke arah sosok tersebut. Namun bukannya semakin jelas, wajah Mbah Kanta justru berubah semakin menyeramkan. Mulutnya terbuka lebar hingga tak wajar, memperlihatkan gigi hitam keropos, dan dari dalam mulut itu terdengar suara jeritan panjang seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Lampu Petromax meledak tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Jeritan itu semakin keras, mengiris telinga, membuat Jono langsung jatuh pingsan di tempat. Mardi menarik tangan Darto dan berlari sekuat tenaga, menyeret tubuh Jono yang tak sadarkan diri. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti firasat agar keluar dari ladang. Namun suara seret cangkul terus membuntuti dari belakang, semakin dekat, seakan Mbah Kanta sengaja mempermainkan mereka. Sesekali bayangan tinggi itu tampak muncul di antara batang-batang tebu, lalu menghilang lagi. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalan desa. Nafas terengah, tubuh gemetar, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Jono masih tak sadarkan diri. Mardi menangis terseduh, sementara Darto hanya bisa duduk terdiam, menatap kosong ke arah ladang. Sejak malam itu, Darto tak pernah lagi menantang cerita warga. Ia jatuh sakit selama berminggu-minggu, tubuhnya kurus kering, dan matanya selalu terlihat kosong seolah masih mendengar jeritan yang sama. Jono, yang pingsan malam itu, mulai sering mengigau saat tidur, menyebut-nyebut nama Mbah Kanta sambil menangis. Sedangkan Mardi, ia memilih meninggalkan desa untuk tinggal bersama keluarganya di kota, tak berani lagi melihat hamparan ladang tebu yang kini baginya seperti gerbang neraka. Teror Mbah Kanta semakin nyata di mata warga. Ladang tebu itu kini benar-benar ditinggalkan, tak seorang pun berani mendekat setelah jeritan malam tersebut terdengar hingga ke rumah-rumah sekitar. Setelah kejadian malam itu, kehidupan warga kampung makin berubah. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan suara-suara binatang malam pun seperti hilang, seolah seluruh alam pun ikut bersembunyi dari teror Mbah Kanta. Namun justru di tengah ketakutan itu, ada seorang warga bernama Pak Surya yang merasa penasaran. Ia dikenal sebagai orang yang cukup berani, mantan hansip desa yang sudah kenyang pengalaman menghadapi hal-hal gaib. Malam itu, tanpa sepengetahuan warga lain, ia nekat menuju makam tua tempat Mbah Kanta dikuburkan. Jalanan sunyi, hanya suara sandal kayu yang beradu dengan tanah. Ketika sampai di dekat pohon beringin besar yang menaungi makam, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Samar-samar terdengar suara tangisan. Suara itu pelan, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang kering. "Surya," panggil suara itu, diiringi tangisan lirih. Pak Surya terdiam. Nama itu adalah namanya sendiri. Tubuhnya seketika merinding, namun keberaniannya mendorongnya maju. Ia mendekati nisan Mbah Kanta, dan di sana terlihat sesosok bayangan putih duduk di atas gundukan tanah, menunduk, menangis terseduh-seduh. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Pak Surya dengan suara bergetar, meski ia mencoba terlihat tegar. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya setengah membusuk, separuh lagi masih seperti manusia. Matanya kosong, tapi dari mulutnya terus keluar suara tangisan. "Aku belum selesai, belum puas," gumamnya. "Mereka semua harus ikut denganku." Tiba-tiba, dari arah belakang, suara langkah kaki terdengar berlarian. Pak Surya menoleh, namun tak ada siapapun. Ketika ia kembali menghadap ke arah makam, sosok itu sudah hilang. Hanya tanah makam yang basah, meski tidak turun hujan sejak sore. Pak Surya buru-buru pulang, tetapi di sepanjang perjalanan ia terus mendengar suara tangisan mengikuti langkahnya. Setiap kali menoleh, tak ada apa-apa, namun bayangan hitam selalu tampak berkelebat di sudut matanya. Sampai di rumah, ia langsung jatuh sakit. Badannya panas tinggi, matanya kosong menatap langit-langit, dan dari mulutnya terus keluar kalimat aneh, seperti mantra yang tidak bisa dipahami. Warga geger. Mereka percaya, arwah Mbah Kanta sudah menempel pada tubuh Pak Surya. Sejak saat itu, tangisan misterius sering terdengar di dekat makam tua, terutama pada malam Jumat Kliwon. Warga pun akhirnya sadar, bahwa teror ini tidak akan berhenti hanya dengan doa dan ketakutan. Mbah Kanta benar-benar ingin menyeret orang-orang kampung bersamanya ke dalam kubur. Apakah mau saya teruskan narasi 8?
di mana warga mencoba memanggil seorang kiai untuk menghadapi teror itu? Yu Said. Lanjut narasi 8. ChatGPT Said. Baik, berikut saya lanjutkan narasi 8 untuk seri Teror Embah Kanta 1990. Narasi 8, Pesta Darah di Rumah Kosong. Malam itu, sekelompok warga dari kampung tetangga nekat mendatangi rumah kosong tempat Embah Kanta biasa terlihat. Mereka membawa obor, parang, dan beberapa perlengkapan doa. Tujuannya jelas, mengakhiri teror yang tak kunjung reda. Namun begitu sampai di halaman rumah itu, hawa dingin langsung menyergap, menusuk tulang hingga membuat gigi gemeretak. Pohon beringin di samping rumah berderak-derak, padahal angin sama sekali tidak berhembus. Bau amis kembali terasa, lebih tajam dari sebelumnya, bercampur dengan aroma kemenyan yang terbakar entah dari mana. Salah satu warga, Pak Rohim, mencoba membuka pintu depan. Begitu pintu terbuka, mereka semua terbelalak. Di ruang tengah, puluhan lilin hitam menyala membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, seekor ayam hitam tergeletak dengan leher terpotong. Darahnya mengalir membentuk pola aneh di lantai, menyerupai simbol-simbol kuno. Tiba-tiba, suara cekikikan terdengar dari arah loteng. Panjang, serak, dan mengerikan. Hahaha, akhirnya kalian datang juga. Suara itu jelas suara Embah Kanta. Warga mulai mundur, sebagian hampir menjatuhkan obor yang mereka bawa. Namun sebelum ada yang sempat lari, sosok Embah Kanta muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, seperti hanya tinggal kulit membungkus tulang. Tangannya yang panjang berlumuran darah, seakan baru saja mengoyak sesuatu. Darah, aku butuh darah lebih banyak, bisiknya. Saat itu juga, salah satu warga mendadak terhuyung. Dari telinganya mengalir darah tanpa sebab. Ia jatuh tersungkur sambil menjerit kesakitan. Warga lain panik, tapi kaki mereka seolah terkunci, tak bisa bergerak. Lilin-lilin di sekeliling ruangan berkedip, lalu menyala lebih terang. Dari balik cahaya itu, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia tanpa wajah. Mereka menari mengelilingi lingkaran darah, menepuk-nepukkan tangan tak berbentuk sambil mengeluarkan suara rintihan. Pak Rohim, dengan sisa keberaniannya, mencoba melafalkan doa keras-keras. Namun setiap kali ia membaca ayat, lidahnya terasa seperti tercekik. Dari mulutnya malah keluar darah, menetes tanpa henti. Embah Kanta semakin mendekat. Tak ada doa yang bisa menyelamatkan kalian. Malam ini, pesta darahku belum selesai, teriaknya dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Lantai rumah bergetar, retakan muncul di antara simbol darah. Dari retakan itu, tangan-tangan pucat keluar, meraih kaki warga satu persatu. Jeritan memenuhi rumah kosong itu. Malam itu, 3 warga hilang tak pernah kembali. Hanya obor yang jatuh dan sisa kain mereka yang ditemukan di halaman rumah esok harinya. Dan sejak malam itu, rumah kosong tersebut dikenal dengan sebutan Pesta Darah Embah Kanta, tempat yang tidak ada satupun warga berani dekati lagi. Sejak malam itu, ketika Pak Lurah Sastro mendapati roti bakar Embah Kanta dipenuhi ulat hidup, suasana desa semakin memburuk. Tidak ada lagi warga yang berani mendekati rumah maupun gerobak dagangannya. Namun, yang lebih mengerikan adalah kabar bahwa beberapa anak kecil mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat seorang kakek tua bermata merah duduk di ujung ranjang sambil mengunyah roti gosong berlumuran darah. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. 3 anak yang mengaku bermimpi serupa keesokan harinya jatuh sakit. Suhu tubuh mereka tinggi, tubuhnya lemah, dan kulit mereka memucat seperti habis kehilangan darah. Orang tua mereka panik, sebagian menduga penyakit aneh, sebagian lagi yakin ini ulah Embah Kanta. Malam berikutnya, desa diliputi hujan deras. Namun anehnya, air hujan yang jatuh tidak jernih, melainkan berwarna merah pekat. Seluruh genteng rumah, daun pisang, hingga sumur warga dipenuhi percikan merah menyerupai darah segar. Teriakan histeris terdengar dari berbagai penjuru desa. Ada yang menyebut hujan darah itu pertanda kutukan, ada pula yang yakin bahwa arwah-arwah tumbal Embah Kanta mulai meronta. Pak Bayan dan beberapa lelaki mencoba menenangkan warga. Mereka menampung air hujan itu ke dalam ember. Namun ketika mereka mendekatkan wajah, bau amis menyengat menusuk hidung, jelas sekali itu bukan air biasa. Bahkan, salah satu lelaki yang tanpa sengaja terkena cipratan di wajahnya langsung mengeluh panas, kulitnya melepuh seperti disiram cairan asam. Seisi desa semakin ketakutan. Mereka yakin Embah Kanta bukan sekadar dukun biasa, melainkan pesugihannya sudah begitu dalam, hingga alam pun ikut merespons. Di tengah kepanikan itu, Pak Lurah Sastro memanggil seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Zainuddin. Beliau dikenal sakti,
sering membantu orang-orang yang terkena santet atau gangguan makhluk halus. Begitu menjejakkan kaki di desa, Kiai Zainuddin langsung merasakan hawa yang tidak wajar. Ada sesuatu yang sudah terlalu lama bersemayam di tanah ini, ucapnya lirih sambil memandang ke arah rumah Mbah Kanta yang gelap gulita. Malam itu, Kiai Zainuddin bersama beberapa warga menggelar doa di masjid. Namun baru beberapa ayat dibacakan, suara kentongan di gardu ronda berbunyi keras sekali, padahal tidak ada seorang pun yang memukulnya. Seisi masjid terkejut. Beberapa warga yang memberanikan diri keluar melihat ke arah gardu mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kentongan itu bergerak sendiri, bergoyang keras seakan dipukul oleh tangan tak kasat mata. Di saat yang sama, terdengar suara tawa serak dari kejauhan. Suara itu khas sekali, semua warga mengenalinya, tawa Mbah Kanta. Padahal rumahnya terkunci, dan tak ada yang pernah melihat ia keluar sejak roti ulat itu ditemukan. Kiai Zainuddin langsung berdiri, wajahnya tegang. Ia tahu ini bukan perkara biasa. Dengan suara lantang, beliau mengumandangkan azan. Suara azan itu menggema, namun anehnya langit semakin menghitam. Petir menyambar, hujan darah makin deras, dan seluruh ayam di kandang berkokok bersahut-sahutan seperti menjelang kiamat. Seorang warga tiba-tiba menjerit, "Lihat! Lihat di atap rumah Pak Lurah!" Semua menoleh, dan benar saja, sosok Mbah Kanta berdiri tegak di sana. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya penuh keriput, matanya merah menyala, dan mulutnya terus mengunyah sesuatu yang meneteskan cairan hitam. Dari jarak itu, orang-orang bisa melihat jelas bahwa yang ia kunyah bukan makanan, melainkan potongan jari manusia. Seisi desa porak-poranda. Ada yang berlari ke dalam rumah, ada yang jatuh pingsan di tempat, dan ada pula yang hanya bisa menangis ketakutan. Kiai Zainuddin tetap berdiri, membaca ayat-ayat suci dengan suara semakin keras. Namun Mbah Kanta hanya tertawa, suaranya menggema di langit desa yang pekat. "Kalian pikir doa kalian bisa menghentikan apa yang sudah kuikat selama puluhan tahun? Kalian semua sudah jadi milikku," teriaknya dengan suara menggelegar. Dan tiba-tiba, dari tanah di sekitar masjid, keluar tangan-tangan hitam berlumuran darah yang mencoba meraih kaki orang-orang. Warga menjerit, berusaha melepaskan diri. Malam itu, desa benar-benar berubah menjadi neraka. Hujan darah terus mengguyur, dan di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, teror Mbah Kanta belum mencapai puncaknya.